untuk minta sekolah magang, sekolah magang dan minta kalau bisa di sekolah yang sudah Bapak Ibu tunjuk. Biasanya dinas enteng-enteng saja itu, sesuai dengan keinginan Bapak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Pak maaf, izin bertanya satu lagi. Kebetulan kami ada 3 guru dari SMP 1. Kalau penelitian masalahnya sama, boleh tidak? Permasalahannya sama? Boleh saja. Boleh. Boleh saja. Boleh. Nah, tetapi kan bukan berarti kita nek diatur dari depan. Iya. Kelompoknya beda. Ya, beda kelompok Pak. Beda kelompoknya kelompok. Sudah dibedakan itu sama penelitian. Ya, betul, sudah. Dari sekolah kok ada 3. Iya. Nah, sehingga nanti sama. Kebetulan sama memang yang paling berat itu. Betul. Ya. Bukan berarti direncanakan sama, kira-kira begitu. Nah, iya Pak. Jadi prinsipnya di dalam apa pelaksanaan menetapkan identifikasi masalah itu kira-kira masalah-masalah yang sekiranya Bapak Ibu nanti menyelesaikan tidak kesulitan. Baik melalui supervisi akademis, baik melalui BIMLAT, ya, baik juga melalui penulisan proposal karya tulis. Karena itu masalah itu akan satu itu kira-kira begitu. Ya. Nah. Terima kasih Pak. Ya, ada tambahan lagi mungkin? Yang jelas kan ini goal 1-nya terkait dengan merintas, goal 2 itu menetapkan mencari identifikasi masalah. Iya Pak. Nanti yang 03-nya itu berkait dengan jalan keluar, mau diapakan masalah utama itu, kira-kira begitu. Nanti tak coba tak carikan, ada gambaran kira-kira begitu. Ya, terus untuk yang SD dan TK, nyuwun ngapunten, kami tidak menguasai. Prinsipnya, saya pikir kalau masalah pembelajaran, ya intinya hubungannya antara guru dengan murid saat menyampaikan pelajaran. Ya, gitu. Kalau seperti di TK kan kita ada kan itu pembentukan karakter itu memang yang dari kecil gitu. Artinya pembentukan tertib, disiplin, nurut, tanggung jawab itu kan ada di TK. Nah, itu bisa melalui pembelajaran apa, suruh ada tugas ini, suruh nggarap, dia selesai dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa di TK kami kurang menguasai betul untuk yang di TK. Tapi Ibu saya pikir bisa mengadop ke yang lain. Karena masalah kita adalah daring. Kalau anak TK kan Pak istilahnya pembelajarannya betul-betul sentuhan dari guru gitu. Jadi agak kesulitan di situ karena selama ini kan kita memang belum bisa tatap muka. Jadi kesulitan adalah situ. Iya Pak. Ya. Nah, itu Ibu bisa cerita kondisi tidak normal, dan kalau dalam kondisi normal kira-kira yang pernah dialami itu apa masalahnya, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Baik, karena aku sendiri kan membayangkan nuwun sewu SMA itu dikongkon daring isih ruwet. Lebih-lebih kalau TK pembelajaran di TK daring ini kan ya bingung. Tapi karena memang kondisinya tidak normal, semuanya harus kita lakukan, kira-kira begitu. Baik Pak, gimana? Kalau terkait dengan pembelajaran yang sekarang sedang berlangsung Pak, yang pembelajaran jarak jauh dengan cara daring itu gimana Pak? Sama juga cara ininya gitu ya Pak? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak memfokus pada pembelajaran daring, tidak ada masalah. Bapak memfokus pada kondisi normal, tidak apa-apa. Nah, sekarang dari pihak pengajar diklat, dia menekankan pula harus pembelajaran sekarang misalnya begitu.
atau tidak. bisa dalam kondisi normal. Nah, itu ngikuti pengajar didiknya saja. Tapi prinsipnya baik daring maupun normal masih ada masalah di dalam pembelajaran. Salah satunya kalau daring, nyuwun sewu, sekolah siap, kuota ada, tapi anak kok kuota, alatnya tidak punya, kan masalah. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Satu, yang kedua, dari penyampaian materi, saya selalu ngomong, sebaik-baiknya daring tidak seperti kalau tatap muka. Kira-kira begitu, sebaik-baiknya daring. Nah, sekarang di dalam pembelajaran daring ini, kira-kira masalah pembelajaran apa saja? Nuwun sewu, kalau kami di Surabaya, pembelajaran dari rumah, belajar jarak jauh dari rumah, dan memang kondisinya seperti harus kita lakukan, yang terjadi, sentuhan sikap nggak ada. Sentuhan. Karena kita itu kan tugasnya mengajar dan mendidik. Kalau mengajar, saya hanya mentransfer ilmu, gampang. Mendidik itu kan sentuhan. Dan yang terjadi, tidak ada sentuhan itu, maka lebih banyak di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, anak-anak tidak tertib, tidak disiplin. Kecuali sekolah-sekolah tentu. Termasuk negeri. Tertib juga. Sekolah-sekolah tertentu. Swasta-swasta yang punya nama atas itulah, itu memang antara daring karo normal itu podo. Karena dia alatnya juga lengkap, yang menggunakan hybrid learning, sehingga sebagian ada di tatap muka sedikit, yang sekarang ini sebagian ada di rumah, tapi guru sekali ngajar, alat ini bisa ngikuti terus. Nah, yang punya kemampuan seperti itu hanya berapa sekolah? Nah, itu masalah. Jadi, saya pikir kita mencari masalah nggak kesulitan. Memang boleh salah wongi gampang kok. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi mungkin Pak Mahmur? Itu aja Pak. Contoh kapan Pak dikirimnya? Ya, saya habis ini tak tutup, saya akan mencari karena kan ada di dalam. Secepatnya akan kami kirim contoh format yang sudah ada isiannya. Sekali lagi contoh itu hanya sekedar ada isi loh ya. Iya betul Pak. Maksudnya itu Pak. Jadi kita tidak melenceng jauh gitu Pak. Ya. Terus kita ini lagi kapan Pak? Kira-kira bimbingan lagi Pak? Loh, maka itu hari ke-9 itu kira-kira tanggal berapa? Kami tidak hafal pelaksanaan di sana mulainya kapan? Hingga ada intinya di OJT 1 ini 2 hari Pak. Hari ke-5 dan hari ke-9 itu patokannya 9 ya Pak ya? Nah, ke-9. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti luwes saja. Misalnya kebetulan sudah ditetapkan kami ada kegiatan. Ya mungkin bisa mundur waktu atau maju waktu. Atau maju hari, mundur hari. Atau sebaliknya, Pak, karena ini tugasnya banyak, kita adakan besok saja Pak. Monggo saja. Iya. Nah, nanti pedoman yang kami share di grup itu, nanti berlima dilihat kira-kira hari ke-5 kan hari ini, tanggal berapa ini, dan hari ke-9 tanggal berapa. Kemudian untuk yang OJT 2, hari pertama, hari kedua itu ya. Yang pertama untuk pertemuan ketiga. Jadi intinya kan OJT 1 ini 2 kali, nanti OJT 2-nya 5 kali. Aturannya begitu. Ya, tetapi sekali lagi kita luwes-luwes saja. Ya. Kalau Pak Yuniadi ini di mana Pak? Tugasnya? Domisilinya? Saya di Surabaya Pak. Masya Allah. Sekarang di Surabaya juga Pak? Nah, saya di Surabaya. Ya Allah, jauh sekali kita Pak ya. Dan kami lebih banyak membantu kegiatannya Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, artinya ini karena memang situasi kondisi, kami lebih banyak di rumah. Tapi kalau kondisi normal, lebih banyak di Batu, Malang. Nah, itu Malang kan tempat
Kalau daerah sana mungkin Bogor. Lembaganya apa, Pak? Bapak tugas di mana, Pak? Ya. Tugasnya di mana tempat tugas? Tempat tugas kami di Surabaya. Surabaya. Ya, Surabaya. Lembaganya namanya, Pak? Lembaganya. Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Provinsi. Saya pengawas. Oh, pengawas. Saya pengawas di Dinas Pendidikan dan rasanya setelah beberapa kami lewati begitu ya. Kepala sekolah pernah, guru pernah, instruktur pernah. Rasanya paling enak, paling enjoy, paling nyaman di pengawas, Pak. Aman ya. Amin. Amin, Pak. Amin. Dengan segala plus minusnya, tapi masalah batin nyantai, nggak dikejar-kejar, nggak dikejar-kejar aneh-aneh. Iya, Pak, ya betul. Pak, mau tanya lagi, Pak. Siap, Bu Siti, monggo. Ini jadi temuan ini bisa kita temukan di tempat magang kita atau di tempat sendiri? Di sekolah sendiri. Sekolah sendiri, Bu. Ini di sekolah asal. Sekolah asal, Bu. Nah, jadi berkait dengan identifikasi masalah, itu sekolah asal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti sekolah magang hanya untuk nggak salah AKPK dan PKKS. Kalau Pak Yuniadi di Surabaya, kita agak sulit untuk kopi darat ya, Pak? Ya, memang nanti kita main. Kalau udah selesai ya, kita main Surabaya. Dan intinya sekarang saya itu dipanggil ke Jakarta pun sudah rasa-rasa karena apa? Ribet. PCR ya. Harus surat ini, surat itu. Iya, betul Pak. Makanya enak kenyamanan gini, lengkok di rumah saja. Iya. Jadi memang apa? Kegiatan-kegiatan semuanya memang daring, tetapi di akhir-akhir ini sudah mulai sekolah-sekolah tatap muka. Di sebagian ya, separuh sudah jalan ya, paling tidak terutama untuk sekolah swasta, syukur dengan murid sudah bisa masuk, paling tidak narik kongkon bayar SPP ini mantap. Iya, betul. Iya, Pak. Nah, wingi kan dilokne sama orang tua. Padahal kami yakin, kami tahu persis ngajar daring karo ngajar tatap muka. Enak ngajar tatap muka. Iya. Betul. Kami nggak siap apa-apa, begitu masuk kelas kami bisa bicara. Tapi daring harus ngatur PowerPoint ini, harus ini. Persiapannya lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Ini masyarakat nggak percaya. Makanya umeke kan sekolah pengulang dewe, tapi tetap kon bayar. Orang ke sekolah kok bayar gitu, Pak ya. Oke. Ya. Kalau ada lagi mungkin? Ada dari Pak Abe mungkin cukup. Ya yang kita butuhkan contoh aja Pak yang tadi itu ya. Oke. Ya, kalau menurut kami saya memang kayaknya kalau untuk ini cukup penjelasan dari Bapak. Cuman mungkin kita nanti agak sedikit melebar kayak tempat yang lain, nggak apa-apa ya Pak ya. Artinya tapi tetap masih dalam pembelajaran gitu maksudnya. Ada apa-apa. Mungkin Pak Yuniadi punya pengalaman baik di di pembelajaran, atau pernah menemukan pengalaman baik pembelajaran seperti apa gitu, mungkin bisa di-sharing di kami di sini. Gitu. Ya. Jadi intinya nanti di dalam penyelesaian masalah pembelajaran, apapun masalahnya, maka yang kita garap guru. Yang kita garap gurunya. Guru, Pak ya. Ya, baik melalui supervisi akademis, bisa menggunakan pendekatan langsung maupun tidak langsung, dan bisa melalui BIMLAT. Nah, di BIMLAT ini, kalau di CPS, itu sebenarnya penekanannya pada narasumber. Dalam pengertian, Anda menetapkan masalahnya ini agak berbeda dengan yang CKS. Kalau CKS itu menekanannya pada selaku IO.
Nah, tetapi kalau pengawas selaku narasumber. Oh. Nah, jadi nanti kalau ada masalah, misalnya perlu di Bimlatnya, nah Bimlatnya salah satunya ya dari Bapak Ibu sendiri. Sekali lagi, Bimlat temenan apa ora ya perlu. Sing penting ono background-e lho fotonya. Oh, background. Loh, kita ngejar waktu, Pak. Kita ngejar waktu, gitu lah. Bukan dari intinya kan, oh tahapan ini sudah dilalui. Jadi seandainya nanti paling tidak kan pengalaman ini bisa untuk jalan betul, kira-kira begitu, gitu ya. Tapi seandainya mau diadakan Bimlat betul, bagus juga. Cuma yang kami bayangkan biasanya kan Anda di pengadaan diklatnya ada di sekolah asal. Yang kira-kira begitu nanti. Nah, di sekolah asal kan konco dewe. Nah, mulang konco dewe, boleh ruwet. Ya, Pak. Konco dewe, enggak jelek kok. Ya, monggo Pak Abdel. Hasil dari identifikasi masalah ini, kemudian kita sudah menemukan solusinya, Pak. Nah, kemudian pelaksanaannya atau tindak lanjutnya itu bisa melalui bimbingan, BIMTEK di sekolah asal, begitu Pak? Iya. Jadi, jadi ini kan begini. Di kegiatan OJT ini, Bapak akan mencari permasalahan-permasalahan yang dituangkan ke dalam 01, 02, 03 kalau nggak salah begitu. Ini nanti akan dibawa ke IST. Nah, dari IST nanti Bapak akan menyusun jadwal. Begitu keluar di OJT 2, maka tahap pertama sosialisasi di tempat sekolah asal dan sekaligus sosialisasi di tempat sekolah magang. Nah, intinya memperkenalkan diri kalau Bapak melaksanakan kegiatan selaku pelaksana diklat calon pengawas yang harus dilakukan di sana. Nah, untuk permasalahan yang ditemukan adalah itu. Maka Bapak yang pertama harus melakukan supervisi akademis. Ya. Nah, supervisi akademis itu otomatis Bapak dari permasalahan yang tadi Bapak kan perlu membuat instrumen. Ya, saya kira mau turun apa? Mau turun itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, supervisi akademis itu kan sifatnya kecil, perorangan. Jadi saya ke sekolah, saya masuk kelas, saya menemukan itu, saya bisa langsung ngomongi guru. Itu kan supervisi. Nah, nanti dalam kegiatan ini akan selalu ada perencanaannya seperti apa dalam setiap masing-masing kegiatan ya. Perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Misalnya, bahwa di sekolah Bapak, muridnya kurang bersemangat ngikut. Kalau kurang bersemangat, apa penyebabnya? Oh, yang gurune metodenya hanya itu-itu saja. Tidak bervariatif. Kurang menarik. Nah, yang diharapkan gurunya ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, perlu ini Bapak menyiapkan instrumennya apa? Kira-kira gitu. Jadi, masing-masing kegiatan nanti ada 5 ya dalam OJT 2 yang harus dilakukan nanti. Itu kan supervisi akademis, Bimlat, AKPK, PKKS, PK Guru, dan karya tulis, proposal karya tulis. Itu nanti dilakukan. Ya. Itu nanti berarti di OJT 2 Bapak sudah harus nyusun jadwal. Kapan melakukan supervisi akademis? Kapan melakukan Bimlat? Kapan melakukan AKPK itu? Kapan melakukan PKKS PK Guru? Nah, tetapi yang sekarang ini
Bapak yang penting ono telu, satunya meringkas. Intinya meringkas di kongkon moco gitu kok. Nah, setelah diringkas, menemukan identifikasi masalah. Dari menemukan identifikasi masalah, baru menetapkan masalah utama. Itu yang akan nanti dibawa ke ISP. Barulah nanti kegiatan berikutnya yang macam-macam itu kegiatan berikutnya. Saya kira begitu. Ya. Berarti di OJT 1 ini Pak hanya lebih kepada masalah pembelajaran atau supervisi akademik. Ya, jadi menemukan masalah pembelajaran. Ya. Nah, dari masalah pembelajaran nanti akan diatasi, akan dicarikan solusi, diselesaikan melalui supervisi akademis, BIMLAT, AKPK, kemudian PK, KSPK guru, dan proposal karya pengembangan profesi. Nah, terus laksanakannya di sekolah asal. Ya, di sekolah asal. Kecuali yang tadi kami sampaikan, dasarnya PKKS ada di sekolah magang. PKKS, PK guru, tapi kami tanyakan ke mana ngajar dikatnya. Ya. Karena antar daerah beda-beda. Logikanya harus di sekolah magang. Karena kalau di sekolah sendiri, ya psikologis. Yang maju ke Polone, suruh nilai PKKS. Jadi kan dia sendiri. Atau gurunya yang ikut, suruh nilai pokoknya. Dia masih sungkan. Nah, itulah sebabnya dilakukan di sekolah magang. Tetapi seandainya boleh dilakukan di tempat sendiri, ya lebih bagus. Itu nanti ngikuti pengajar. Ya. Nah, yang lain yang jelas, dua itu biasanya ada di sekolah magang. Oke, lanjut Pak. Nah. Kaitannya dengan masalah pemecahan masalah ini, ketika kita menyelenggarakan IHT ataupun workshop lah di sekolah asal kita, otomatis kita ini TPS itu harus menjadi penyelenggara, kemudian menjadi narasumber dan lain sebagainya. Boleh nggak Pak, ketika kita menyelenggarakan workshop ini, kita melibatkan pihak lain menjadi narasumber pada kegiatan kita itu? Boleh. Hanya saja Pak, yang tadi kami sampaikan, kalau sudah berprofesi di pengawas, itu dituakan dan dianggap semuanya tahu. Sekarang kan belum Pak ini. Nah, oleh karena itu, penekanannya pada posisi narasumber. Pengertiannya, Bapak bisa, yang satu dari luar, Bapak sendiri. Nah, ini kan Bapak sebagai narasumber juga. Nah, kira-kira begitu. Boleh Bu Siti masuk dari luar, ntar Bu Siti saya panggil begitu. Saya nanti manggil Pak Abai boleh ya Pak? Untuk jadi narasumber boleh ya Pak? Tidak bisa kalau diputar dari 5 anggota ini ya. Masih dari luar ini, gitu lah. Ya. Maksudnya ini Pak, supaya penyelenggaraan kegiatan workshop ini bisa di SPJ kan Pak, kalau narasumbernya dari luar gitu. Iya. Nanti ya jangan dari 5 ini terus mubeng wae. muter. Terus sekaligus kolaborasi aja Pak. Gimana? Jadi sekaligus kolaborasi. Iya. Ya, Pak. Udah aja 5-5 jadi narasumber. Dengan SD Pak, dengan SMP. Saya misalnya cari yang Pak Jano misalnya gitu Pak. Jadi kita saling. Tapi kalau saya enggak, karena saya kan kelas bawah. Gitu. Ya, yang jelas dari beberapa kali kami mendampingi, burung pernah ketemu sing ngene iki mau. Iya, aneh. Burung pernah ketemu sing ngene iki mau. Terus mbok puter 5 mubeng ngono ta. Belum pernah ada ya, Pak? Enggak, Dik.
Ya diatur sebaik-baiknya, intinya begitu. Kayak kan pada dasarnya panitiamu tak delok ya lulus gak waktu koordinasi awal. Oh, panitianya kita lulus Pak Yil ya, Yil keren ya. Kita lulus juga. Nah, terus Bapak Ibu, di terakhir nanti kan ada gelar karya. Ada laporan akhir dan ada laporan gelar karya. Maka jangan lupa setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan harus ada dokumentasinya. Dokumentasi bisa berupa foto, bisa berupa video. Sehingga nantinya di tugas akhir Bapak tinggal merangkai. Nah, orang kan gelar karya kok abdi. Enggak berat. Kalau Bapak punya dokumen setiap kegiatan misalnya fotonya anak tinggal merangkai. Nanti gelar karya itu paling suwe 10 menit, 12 menit. Nah, itu kan. Tapi kalau Bapak lupa nggak nyimpen itu, memang kesulitan. Ya, jadi ada laporan tertulis, ada laporan gelar karya, kira-kira begitu di akhir kegiatan nanti. Gimana? Ada kalau apa namanya tadi supervisi akademik itu berapa orang guru Pak? 1 orang atau lebih dari 1 orang? Sekali lagi yang rata-rata 3 orang. Oh 3 orang. Nah 3 orang. Baik. Dalam pengertian rata-rata yang pernah kami dampingi ya. Nah, sekali lagi kan itu nanti perlu ditanyakan ke pengajar diklatnya. Pengajar diklat. Termasuk PK guru. PK guru nanti kan studi dokumen saja. Ya. Yang sudah dinilai, dianalisis yang kira-kira ya, begitu. Lah itu ada yang cukup 1 guru, ada yang minta 5, ada yang 3, antar daerah satu dengan yang lain beda-beda. Tapi prinsipnya bahwa PK guru PKKS itu sifatnya studi dokumen yang bisa ditambah wawancara untuk nambah apa? Ya, bene laporannya rada dawa. Kira begitu. Ya. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup, Pak. Cukup. Bu Siti gimana? Beres? Bu Musana? Sudah, nah, Pak. Kira-kira 0203-nya nanti. Saya minta contohnya. Oh, beres. Tak golek. Cuma nanti mungkin nek grup iki ana panitia iku ya. Ya. Tidak ada panitia. Enak nanti tak salah satu ke Japri aja ya. Ya, ke Pak Abai. Boleh. Ya ke siapapun. Boleh, Pak Jano boleh. Salah satu kita kirim ke sana. Kalian di dalam kelompok kita. Ada lo anak panitia nih nanti kan gak enak. Ada ya, nanti ke Pak Abai nanti Japri lagi. Nah, makanya nanti saya kirim. Saya kirim Japri aja. Iya, Pak. Japri aja, Pak. Hah? Di Japri boleh, Pak. Di Japri aja, Pak. Iya. Kalau ono Bu Titi nih kan. Iya, enggak enak. Kita hanya mendampingi, nggak boleh lain-lain. Tapi kadang-kadang kesuwen. Yang ono contohnya yang dulu cepet ya. Oke, saya kira. Ya, Pak. Cukup ya. Ya. Mungkin bisa diakhiri? Ya, Pak. Memang sudah? Ya, Pak. Oke ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian untuk yang pertemuan pertama ini kita sudah bisa ketemu, kumpul sehingga saya tahu teman-teman dari Tangerang ini yang kebetulan ini ada 3 jenjang, ono SD, ono SMP, ono TK, dan kami sendiri itu ada di SMA. Tetapi prinsipnya saya pikir pembelajaran sama, substansi pembelajaran sama, masalah pembelajaran juga sama, jadi nanti tinggal kita menerapkan. Saya kira itu, dan Pak Asano jangan lupa rekamannya nanti bisa disimpan di akhir, bisa diserahkan ke panitia. Saya kira begitu. Siap Pak, insyaallah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin sudah selesai,
Iya, Pak. Nanti coba tak carikan, kami izin live. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat ketemu di Oke. Saya izin live ya. Iya, Ya Pak. Pak. Oke. Nah, sip. Kita masih lanjut, Pak. Bagaimana Pak Bay? Pak Abai hostnya di Pak Abai ya itu rekaman. Enggak, tadi bukan Bukan Pak Abai, Pak ini Pak Mahmur. Maaf. Enggak bisa ngerekam kan saya bukan host. Iya, Pak Mahmur hostnya. Oh, tapi saya rekam sih. Oh, kami ya, Pak Mahmur Tahu. hostnya. Saya rekam sih. Pak. Pindah Nanti Pak. saya lihat ya. Saya rekam Ya. tadi. Udah, Karena Pak. saya kirain hostnya itu Pak Azano. Ya Azano. Tapi saya rekam juga sih. Ya, Nanti saya lihat tuh ada recording saya. Iya. Nah, sekarang dimatiin aja rekamannya. Oh, bisa nih. ya belum. Nah, udah mati. Sini. Udah ya. Oh ya udah mati. Ini stop. Ya, oke. Ini ya sebelahnya.